5 prinsip arsitektur Jepang yang bikin rumah kecil terasa mewah. Sebelumnya, pastikan klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, agar channel ini bisa lebih berkembang, bermanfaat buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih. Yuk lanjut deh. Halo moms semua. Moms, jujur aja ya, pernah nggak sih baru juga masuk rumah, tapi rasanya pengen keluar lagi? Bukan karena nggak betah, tapi karena capek duluan. Lihat sekeliling, mata belum duduk badan udah lelah, barang di mana-mana. Padahal rumah nggak gede-gede amat, tapi kok rasanya kayak gudang berjalan? Dan di situ kita mulai mikir pelan-pelan sambil senyum kecut. Ini rumah apa? Tempat nyimpen semua keputusan belanja impulsif kita selama bertahun-tahun. Yang bikin makin nyentil, kita scroll-scroll lihat rumah kecil di Jepang. Ukurannya mungil banget, tapi kok kelihatannya tenang, rapi, dan mahal vibes-nya. Terus muncul suara dalam hati, ini orang Jepang hidupnya kayak nggak punya drama ya. Rumahnya adem, barangnya dikit, hidupnya teratur. Sementara kita, satu rak aja isinya bisa 3 generasi. Disimpan bukan karena kepake, tapi karena sayang, takut butuh, atau sekadar nggak tega buang. Padahal tiap hari yang dipakai itu lagi. Yang lain cuma jadi sumber stres visual, tanpa kita sadari. Sampai akhirnya kita sadar, masalahnya bukan rumah kita yang kecil, tapi cara kita hidup di dalamnya. Rumah jadi penuh karena kepala kita juga penuh. Pengen semuanya ada, semuanya aman, semuanya siap, tapi lupa kalau ruang kosong itu bukan tanda kekurangan. Justru tanda kita masih ngasih napas buat diri sendiri. Dan dari sinilah cerita rumah kecil ala Jepang jadi relate banget. Bukan soal desain doang, tapi soal belajar hidup cukup, hidup lebih ringan, dan berhenti nyalahin ukuran rumah untuk rasa capek yang sebenarnya datang dari dalam. Prinsip pertama, rumah itu buat hidup, bukan buat pamer. Dan ini rasanya kayak ditampar halus tapi nyesek. Di Jepang, rumah kecil nggak dipaksa kelihatan besar. Mereka nggak sibuk nutupin kenyataan, tapi nerima, lalu ngatur hidup di dalamnya. Contoh paling nyata, mereka nggak maksa punya sofa gede, cuma biar kelihatan wah, padahal jarang didudukin. Lebih milih ruang kosong buat selonjoran, anak main, atau sekadar rebahan sambil mikir hidup. Kita sering kebalik, moms. Beli barang karena takut dibilang kurang, bukan karena beneran butuh. Lemari penuh piring cantik, tapi dipakai setahun sekali, pajangan banyak, tapi bikin debu numpuk, akhirnya capek sendiri tiap beberes. Di rumah Jepang, yang disimpan itu yang kepake harian, sisanya dilepas tanpa drama. Karena rumah itu partner hidup, bukan etalase pameran. Prinsip ini ngajarin satu hal sederhana tapi berat. Jujur sama diri sendiri. Kalau suatu barang bikin rumah sempit dan pikiran sesak, berarti dia bukan teman, dia beban. Dan lucunya, pas barang berkurang, kita malah ngerasa lebih kaya ruang, lebih tenang, dan lebih berani nerima rumah apa adanya. Prinsip kedua, ruang kosong itu bukan pemborosan, tapi hadiah buat otak dan hati. Di Jepang, satu sudut kosong itu sengaja, bukan karena lupa diisi, tapi karena mereka ngerti mata juga capek. Contohnya, dinding nggak harus penuh rak, lantai nggak harus penuh karpet, karena ruang kosong bikin rumah bernapas dan bikin kita nggak pengen kabur tiap masuk rumah. Kita sering ngerasa kalau ada space kosong itu sayang. Akhirnya diisi apa aja, bangku kecil, rak tambahan, atau barang diskon yang sebenarnya nggak kita butuhin. Padahal efeknya langsung kerasa. Jalan jadi sempit, beres-beres jadi ribet, dan emosi gampang naik. Di rumah Jepang, satu area kosong bisa jadi tempat duduk dadakan, tempat anak main, atau tempat kita diam sebentar tanpa gangguan. Aku pernah coba kosongin satu sudut rumah, cuma mindahin rak dan beberapa barang yang jarang disentuh, dan rasanya kayak rumah nambah meteran. Bukan karena luasnya nambah, tapi karena kepala nggak diserbu barang. Dari situ aku paham,
Kosong itu bukan malas, kosong itu sadar. Prinsip ketiga, satu barang banyak fungsi, dan ini beneran logis, bukan sulap. Orang Jepang mikir keras sebelum beli barang. Bukan soal harga, tapi soal fungsi. Contohnya, meja makan yang lacinya dalam buat simpan alat dapur. Bangku yang bisa dibuka jadi tempat mainan. Atau tempat tidur yang kolongnya rapi buat baju musiman. Di rumah kecil, barang serba tunggal itu musuh. Kursi cuma buat duduk, meja cuma buat naruh, lemari cuma buat satu jenis barang. Akhirnya jumlahnya banyak dan makan tempat. Jepang ngajarin, kalau satu barang bisa kerja dua tugas, itu berarti satu barang lain nggak perlu ada. Dan ini hemat uang juga, bukan cuma hemat ruang. Kadang kita mikir solusi rumah sempit itu renovasi. Padahal seringkali cuma perlu mikir ulang. Geser fungsi, tukar posisi, atau ganti satu perabot besar dengan yang multifungsi. Hasilnya rumah terasa lebih cerdas, bukan lebih mahal. Prinsip keempat, rumah harus bikin tenang dulu, baru cantik. Dan ini yang sering bikin kita ketukar. Rumah Jepang itu cantik, bukan karena rame, tapi karena kalem, warna netral, bentuk sederhana, dan barang gak teriak minta dilihat. Semua disusun supaya mata istirahat, bukan sibuk. Bandingin sama rumah yang terlalu banyak motif, warna tabrakan, dekor numpuk, itu capek tanpa sadar. Habis kerja seharian, masuk rumah malah kayak masuk toko, bukan tempat pulang. Jepang paham banget kalau rumah itu tempat riset emosi, bukan tempat pamer selera. Contoh paling simpel, mereka milih satu warna dominan, satu jenis material, dan konsisten, gak gonta-ganti gaya tiap sudut. Alhasil rumah kecil kelihatan rapi, dewasa, dan terasa mahal, walaupun isinya sederhana. Prinsip kelima, rumah kecil ngajarin hidup cukup, dan ini paling dalam efeknya. Tinggal di ruang terbatas bikin orang Jepang terbiasa mikir sebelum beli. Mau masukin barang baru, berarti harus keluarin satu barang lama. Sistem ini bikin belanja lebih sadar, dan rumah tetap seimbang. Di sini kita sering kebalik, beli dulu, mikir belakangan, akhirnya rumah jadi gudang emosi. Di Jepang, keterbatasan ruang justru jadi guru kehidupan. Mereka belajar memilah, mana yang penting buat hidup, mana yang cuma pengen sesaat. Efeknya bukan cuma ke rumah, tapi ke keuangan dan mental. Pengeluaran lebih terkendali, nabung lebih realistis, dan hidup nggak kejar keinginan terus. Rumah kecil malah bikin hidup lebih tertata dan tenang. Jadi moms, 5 prinsip ini bukan soal desain doang, tapi cara hidup. Rumah kecil bukan hukuman, tapi kesempatan buat hidup lebih ringan. Pelan-pelan aja, nggak perlu langsung sempurna. Cukup mulai sadar, karena rumah yang baik itu bukan yang paling luas, tapi yang paling bikin kita bernapas lega setiap hari. Moms, pada akhirnya rumah itu bukan soal luas atau harga, tapi soal rasa. Rasa aman, rasa pulang, rasa boleh capek, tanpa harus kelihatan rapi dulu. Kadang kita terlalu keras sama diri sendiri, ngerasa rumah kecil itu kurang berhasil. Padahal yang bikin capek bukan rumahnya, tapi ekspektasi yang kebanyakan nonton rumah orang. Rumah nggak butuh pembuktian. Rumah cuma butuh kita yang mau bernapas di dalamnya. Lucunya ya, kita sering nyimpen barang buat masa depan yang belum tentu datang. Tapi lupa nikmatin hari ini. Lemari penuh, hati ikut sesak, dompet juga ikutan ngos-ngosan. Orang Jepang ngajarin satu hal sederhana, kalau ruangnya kecil, hidupnya jangan dipaksa ribet. Sedikit barang, sedikit drama, dan entah kenapa hidup jadi lebih kalem. Walau cucian tetap ada, dan mainan anak masih nyelip di kolong sofa. Jadi kalau hari ini rumahmu kecil, berantakan dikit, dan jauh dari kata estetik, nggak apa-apa. Kamu nggak gagal. Kamu cuma lagi hidup. Pelan-pelan aja. Kurangi yang nggak perlu, simpan yang benar-benar berarti, dan kasih ruang buat diri sendiri tumbuh. Karena rumah yang baik itu bukan yang bikin orang lain kagum, tapi yang bikin kamu tersenyum kecil sambil bilang, ya udah, segini juga cukup. Terima kasih, Moms.
semua sudah menemani dan mendengarkan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.